Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Pada minggu kemarin kita sudah mencoba sebuah kode program tentang membuat pola. Nah, dalam membuat pola itu memerlukan sebuah fungsi dalam bahasa C, yaitu fungsi perulangan atau fungsi for. Bapak akan coba jelaskan dan kita praktekkan hari ini. Untuk kelas 8C dan 8I, agar tidak bingung, silahkan pelajari dulu materi semester kemarin. Buka classroom-nya, cari materi tentang pengenalan pemrograman. Nah, di situ ada modul pengenalan pemrograman bahasa C. Silahkan pelajari terlebih dahulu biar tidak bingung, baru masuk ke materi yang hari ini. Oke, kita kembali ke materi hari ini. Pertama kita buka aplikasi coding C seperti ini. Nah, dalam menulis sebuah program, diingat program yang kita tulis harus ada di dalam int main, kemudian kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Nah, harus di antara kurung kurawal atas dan bawah. Nah, di sini. Nah, di sini pertama kita akan membuat dua variabel. Misal variabel ulang, tipe datanya yaitu integer. Kita tulis int. Kita kasih nama variabel yang pertama yaitu ulang. Kemudian variabel yang kedua kita kasih nama i misal. Jangan lupa titik koma. Ingat ya, setiap baris program hal yang paling penting harus diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita tulis perintah untuk mencetak kalimat atau kata. Ingat apa perintahnya dalam bahasa C? Ya, dalam mencetak kalimat atau kata itu menggunakan perintah printf. Nah, di situ muncul, tinggal kita klik. Nah, kalimat yang mau kita cetak atau kita tampilkan ditulis di antara dua kutip di situ. Misal kita di sini ketik mau diulang berapa banyak, tanda koma. Nah, kemudian kita klik di ujung baris setelah titik koma, baru kita enter. Nah, kita kemudian scan F. Nah, ingat scan F itu fungsinya apa? Scan F itu adalah menyimpan data ke dalam variabel. Kita mau memasukkan angka yang diinputkan ke dalam variabel ulang. Caranya yaitu ketik %d, persen ada di sini, %d, kemudian setelah kutip yang belakang, kita kasih koma. Di variabel mana kita mau menyimpan? Nah, di sini kita tuliskan misal dan ulang. Nah, harus seperti ini menulisnya. Diikuti ya, diikuti terlebih dahulu. Nanti pelan-pelan insya Allah paham. Kemudian klik di akhir, setelah titik koma, kita enter lagi. Nah, baru di sini kita belajar tentang perulangan. Fungsi perulangan dalam bahasa C, salah satunya adalah fungsi for. Kita klik di sini. Di atas kita sudah membuat variabel ulang dan i. Nah, variabel i di sini kita kasih angka 1, kemudian titik koma, kemudian kita ketik i harus kurang dari sama dengan ulang, kemudian koma, kemudian i plus plus. Kemudian kita klik di ujung, setelah tutup kurung, baru kita kasih kurung kurawal, ada di atas ini. Nah, kurung kurawal seperti ini. Kemudian enter sekali lagi, kita klik di baris 11, klik tab. Nah, di dalam for atau di dalam perulangan ini kita tulis apa yang mau kita lakukan secara berulang-ulang. Misal kita mau mencetak tulisan printf gitu. Misal kita mau mencetak tulisan yang diulang-ulang.
Misal sebagai contoh, kita tulis aja ini diulang. Kemudian kita kasih enter. Ingat enter slash n. Ya, itu ada di atas tuh. Di baris ini. Ini slash di sini. Oke. Ini slash n fungsinya untuk enter. Kita coba jalankan. Cara menjalankannya di bagian atas pojok kanan, klik run. Kemudian klik di sini. Mau diulang berapa banyak? Misal kita masukkan angka 5. Kemudian enter. Nah, ini diulang. Oke. Diulangnya kita hitung berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian enter lagi. Misal kita jalankan lagi. Kita masukkan angka berapa? Misal kita masukkan angka 3. Ketik angka 3, kemudian enter. Nah, di sini muncul ini diulang sebanyak 3 kali. Oke, biar lebih jelas, misal kita rubah kalimatnya. Ini perulangan ke, kasih tanda strip, ke, kemudian kita ketik %d, kemudian di akhir kutip kita kasih koma, kita ketik i. Kita coba jalankan. Mau diulang berapa banyak? Misal kita masukkan angka 6. Kemudian enter. Nah, seperti ini. Perulangan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Oke, mari Bapak jelaskan kenapa bisa seperti ini. Kalau kalian perhatikan, pada fungsi for, di sini for i sama dengan 1. Ini menunjukkan perulangan akan dimulai dari angka 1. Kemudian di sini setelah kutip titik koma itu ada i kurang dari sama dengan ulang. Itu adalah fungsinya untuk mengecek i ini apakah kurang dari sama dengan ulang. Jika iya, baru kita jalankan perintah perulangan seperti ini, yaitu cetak ini perulangan ke sekian 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 gitu. Kemudian titik koma, baru i plus plus. Maksud dari i plus plus ini adalah angka i yang sekarang itu bertambah 1. Kalau sekarang angkanya 1, berarti jika di i plus plus, maka sekarang i sama dengan 2. Oke, kita coba misal. Tadi misal kita ketik angka ulangnya adalah kita beri angka 5. Kita cek pertama. I sama dengan 1. I-nya sekarang adalah 1. Apakah 1 kurang dari angka 5? Ingat, ulang kan kita kasih angka 5 ya. Apakah 1 kurang dari sama dengan angka 5? Ya, benar. Maka perintah yang di dalamnya, yaitu perintahnya adalah cetak ini perulangan ke sekian. Maka dicetak. Kesekiannya ke berapa? Dia ngambil isi si variabel i. Variabel i sekarang isinya adalah 1. Nah, setelah 1 baru kembali ke atas, ke sini lagi. Setelah i ditambahkan 1, maka i sekarang berubah menjadi 2. Kemudian dicek lagi, apakah i masih kurang dari sama dengan ulang. Nah, berarti ini adalah i apakah 2 kurang dari 5? Ya. Maka cetak ini perulangan ke i-nya tadi udah berapa? Kedua. Baru kemudian i masuk lagi ditambah 1. Menjadi i sama dengan 3. Kembali lagi, 3 masih kurang dari 5? Masih. Kemudian cetak lagi, ini perulangan ke 3. Kemudian i tambah 1 lagi, jadi 4. Apakah i masih kurang dari 5? Ya, cetak lagi. I sama dengan 5. Ini perulangan ke 5. Nah, setelah 5 tambah 6. I menjadi 6. Kita bandingkan apakah i kurang dari atau sama dengan ulang. I-nya sekarang udah 6, sedangkan ulangnya 5.
Apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Tidak. Maka selesai, ini tidak dicetak. Ini perulangan ke-6 tidak dicetak karena tidak memenuhi syarat perulangan di sini. Maka program berhenti dan return 0. Artinya program selesai. Seperti itu. Misal kita coba jalankan. Kalau kita ketik angka 9, dia akan mencetak sebanyak berapa kali? Nah, 9 kali. Seperti itu. Untuk tugas hari ini, Jumat 16 April 2021, adalah membuat program seperti ini. Kasih nama kalian, kemudian kelasnya, kemudian programnya seperti ini. Jika dijalankan, masukkan jumlah hari dalam seminggu. Kita ketik angka 7, kemudian enter. Hasilnya adalah seperti ini. Tugas yang dikumpulkan adalah screenshot kode programnya. Bukan screenshot hasil ininya ya, tapi kode program yang kalian ketik yang sebelum dijalankan. Oke, jika masih bingung silakan tanya di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.